Bahwa hidup kita harus seperti itu, amang. Tujuan hidup kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu, selamat Advent Paduahon. Amang inang yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, tema di kita di Minggu Advent Paduahon, ima di dalam bahasa Batak, parade dalan di Jehovah, atau di dalam bahasa Indonesia, persiapkan jalan untuk Tuhan. Amang inang yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, di minggu kedua Advent, kita pada hari ini menyoroti tentang persiapan untuk menyambut kedatangan di Batak. Jadi di dalam masa Advent amang inang, bukan sekedar waktu untuk menantikan Natal, tetapi juga untuk bagaimana kita merenungkan kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi amang inang yang dikasih Tuhan, di dalam Yesaya 40 ayat 1 ayat 5 adalah firman Tuhan kita, merupakan panggilan bagi kita sebagai umat Allah untuk bagaimana kita mempersiapkan hati kita dan hidup kita menyambut kedatangan atau kehadiran Tuhan di dalam dunia ini. Jadi kalau kita menyoroti di dalam konteks sejarah, amang inang, ayat ini berbicara tentang penghiburan bagi Israel yang akan dipulihkan bagi Yesus Kristus. Jadi pesanon sangat relevan di dalam masa Advent. Jadi songon dia kita dapat mempersiapkan yang seperti saya katakan, hati dan hidup kita untuk menyambut Kristus datang membawa pengharapan dan kemuliaan amang inang. Kalau kita melihat, saya membuat beberapa poin di kita di hari ini, yaitu poin yang pertama di ayat yang pertama sampai yang kedua, yaitu poinnya penghiburan bagi umat Allah. Kalau dalam bahasa Indonesia amang inang dikatakan, hiburlah umatku, firman Allahmu. Jadi amang inang yang dikasih Tuhan, di dalam masa penderitaan akibat dosa, Allah memberikan janji penghiburan kita kepada umatnya. Jadi ketika hukuman dosa Israel sudah genap amang inang, dan kini Tuhan akan bertindak untuk memulihkan mereka. Jadi dikatakan kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Jadi amang inang, ini adalah pengingat bahwa kasih karunia Tuhan lebih besar daripada dosa manusia. Meskipun kita, ya amang inangnya, sering kali jatuh ke dalam dosa, Allah masih mengasihi kita dan Allah merancangkan pemulihan kepada kita amang inang ketika kita jatuh ke dalam dosa. Refleksi di kita yaitu bagaimana penghiburan ini di dalam poin yang pertama ini menunjuk kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang datang membawa pengampunan bagi manusia, bagi kita amang inang. Jadi selama masa Advent ya Advent pertama sampai yang keempat, mengingatkan kita bagaimana kita bahwa Allah itu selalu setia kepada kita amang inang. Allah itu penuh kasih, bahkan di dalam masa-masa sulit hidup kita, Tuhan masih mengasihi kita. Apakah kita merenungkan itu amang inang?
Banyak orang di luar sana menginang. Ini selalu saya ingatkan di Jamita tiap di gereja, bahkan di punguan, bahkan di pertanyaan. Apakah kita sudah mencerminkan sebagai orang percaya? Apakah kita sudah punya waktu untuk Tuhan? Jangan holan di masa Advent amang ina. Kita datang ke gereja rajin, tetapi pembehenan di Portibion dangadong tu di Batak. Dangadong. Apakah kita sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan selama kita hidup amang ina? Kita datang ke gereja hanya untuk mengakui segala dosa-dosa kita. Berarti kita secara tidak langsung sama kayak halak Israel. Datang ke bait Allah untuk mengakui dosa. Mulak dari bait Allah atau gereja berbuat dosa lagi. Jadi melalui poin yang pertama ini marilah kita mengingat kebaikan Tuhan, kasih-Nya, kesetiaan Tuhan. Jangan kita aja tidak mau ya ada yang mengkhianati kita ya. Pasangan kita aja tidak setia, kita sakit hati. Apalagi kita tidak setia kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah begitu setia kepada kita. Kemudian selanjutnya, poin yang kedua, yaitu ayat yang ketiga sampai yang keempat. Di situ saya membuat judul sesuai dengan tema kita, persiapkan jalan untuk Tuhan. Amanginang yang dikasih Tuhan, di situ dikatakan di dalam bahasa Indonesia, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Jadi amanginang yang dikasih Tuhan, seruan ini adalah panggilan kepada kita untuk bertobat dan mempunyai hidup yang baru. Jadi dikatakan padang gurun dan belantara, di sini melambangkan hati yang kering dan kosong tanpa Allah. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan jalan, berarti membuka hati kita, merendahkan diri kita, menyingkirkan penghalang supaya Allah dapat hadir dan bekerja di dalam hidup kita. Kita selalu pasti ingin Allah itu bekerja di dalam hidup kita. Tetapi apakah kita sudah membuka diri kita? Sudah merendahkan diri kita di hadapan Tuhan? Tuhan tidak akan bekerja kepada kita kalau kita masih, apalagi saya selalu mencanangkan di hita ini ya, di Alak Batak, ginjeng ni rohani Alak Batakon, tinggi. Tetapi melalui firman Tuhan ini diajarkan kepada kita supaya Tuhan bekerja di hidup kita, supaya rencana Tuhan lancar di hidup kita. Marilah kita membuka hati kita, membuka diri kita, supaya Tuhan melancarkan semuanya di dalam hidup kita, amanginang. Jadi dikatakan juga setiap lembah harus ditimbun dan setiap gunung dan bukit diratakan. Jadi amanginang yang dikasih Tuhan, ini adalah simbol perubahan ya, transformasi hati di dalam hidup kita. Jadi lembah di sini mewakili keputusasaan dan kelemahan yang perlu diangkat di dalam diri kita, amanginang. Sedangkan gunung melambangkan kesombongan dan dosa yang harus direndahkan bahkan dibuang. Jadi amanginang yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, refleksi di dalam Advent kita yang kedua ini, di dalam poin yang kedua ini, marilah kita amanginang mempersiapkan jalan ini bagi Tuhan, membuka hati, merendahkan diri kita, panggilan kita untuk bertobat. Jangan holan di Advent amanginang, jangan holan di perayaan Natal, jangan holan di momen tahun baru. Tetapi pertobatan harus kita lakukan setiap saat, setiap detik di dalam hidup kita. Kenapa? Karena dosa itu selalu mencoba masuk di dalam kehidupan kita. Kalau kita baca di dalam ayat kitab
Ayub, ya menginang ya, di pasal 1. Di pasal 1 itu sudah menjabarkan bagaimana si iblis berkeliling bumi. Berarti siap, kita harus siap menjaga hati dan pikiran kita supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa, amang inang. Sebagaimana juga Yohanes Pembaptis, amang inang, menyerukan pertobatan sebelum Yesus memulai pelayanannya, kita juga dipanggil untuk mempersiapkan kita sebelum, ya, mempersiapkan hati kita sebelum Yesus datang kedua kali. Jadi apakah kita nanti dipanggil Tuhan, amang inang, sudah menyiapkan diri kita bahwa kita akan bersama-sama bersama Tuhan. Jadi sebelum Yesus datang kedua kali pun kita sudah dipanggil Tuhan, amang inang, tetapi kita hidup suci. Ketika Tuhan datang kedua kali, kita akan dibangkitkan karena kita mati atau dipanggil Tuhan sebagai orang kudus. Ya, kalau kita rajin membaca kitab Wahyu, amang inang, ya, di kitab Yohanes, ya, bahwa kedatangan kedua Tuhan Yesus yang kedua kali, orang-orang kudus yang sudah terlebih dahulu dipanggil Tuhan akan dibangkitkan kembali. Apakah kita akan termasuk di dalamnya nanti? Dan sama-sama memerintah dunia ini, amang inang. Kemudian poin yang ketiga, ayat yang kelima, di situ saya membuat poin kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dalam bahasa Indonesianya, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Amang inang yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita harus melihat bagaimana kedatangan Tuhan membawa kemuliaan yang nyata yang akan dilihat kita semua sebagai orang percaya. Di dalam konteks bangsa Israel pada saat itu, ini adalah nubuatan tentang kedatangan Yesus sang juru selamat. Jadi dalam terang Kristus, amang inang, ini nubuatan. Dikatakan juga sebab Tuhan sendiri telah mengatakannya. Amang inang yang dikasih Tuhan, firman Tuhan adalah jaminan bagi kita bahwa semua ini pasti akan terjadi apa yang dikatakan firman Tuhan kepada kita, amang inang. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah rajin membaca firman Tuhan? Kita selalu berbicara firman Tuhan, selalu berkata bijak, tetapi kita tidak pernah membaca Alkitab. Kita tidak mempunyai waktu untuk Tuhan. Kita lebih mempunyai banyak waktu di tempat lain, amang inang. Saya harus katakan seperti itu, amang inang. Apalagi kita di Halak Batakon. Kita lebih godang di tempat asing daripada kita mempunyai persekutuan yang kuat dengan Tuhan. Mempunyai kedekatan yang kuat dengan Tuhan. Saya juga teringat ketika saya mengapuli di salah satu punguan, kemudian itu menjadi kesaksian bagi saya, karena tua-tua yang punya keluarga ini, bahwa dia begitu sukacita dari seluruh keluarga besarnya, ada banyak yang menjadi hamba Tuhan. Bahkan tua-tua yang dipanggil Tuhan bagi keluarga ini begitu sukacita. Kenapa saya mendengarnya? Di masa hidupnya tua-tua yang dipanggil Tuhan ini dipanggil Tuhan umur 91. Tetapi semua anak-anaknya sedang diingat. Dia tidak ingat satupun siapa anak-anaknya. Tetapi kalau ketika ditanya isi Tuhan Yesus, dia tahu itu Tuhan kita. Dan bohi kita melupakan. Tidak bisa kita melupakan Tuhan Yesus. Dari situ kesaksian dari keluarga yang orang tuanya sudah dipanggil, saya melihat itu sangat luar biasa bagi saya. Kenapa, amang inang? Di masa tuanya, di masa akhir hidupnya, dia masih mengingat Yesus.
Biarpun sudah dia lupakan semua apa yang ada di sekeliling, dia tidak ingat. Tetapi cuma Tuhan Yesus yang dia ingat, Amang Inang. Itu menjadi sesuatu yang luar biasa bagi saya. Bagaimana ini juga saya sampaikan kepada Amang Inang, bahwa hidup kita harus seperti itu, Amang Inang. Tujuan hidup kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Apakah kita sudah melakukannya, Amang Inang? Jangan kita kompromi. Jangan kita membawa iman kita itu seperti di pasar. Nanti dulu Tuhan, tawar-menawar. Ini selalu saya ingatkan kepada kita. Dan kalau misalkan Amang Inang tidak suka diingatkan tentang dosa, ini sangat parah. Karena manusia, apalagi kita, alak batakon, gampang kali jatuh ke dalam dosa. Kita merasa meremehkan orang lain, itu sudah sombong. Jadi sombong ini saya selalu ingatkan, sombong ini banyak sekali versi. Lebih daripada kawan kita, itu sudah sombong. Merasa apa yang ada pada kita dan orang lain tidak punya, itu sudah sombong. Oleh karena itu, Amang Inang yang dikasih Tuhan, memaknai Advent kita. Yang kedua ini, persiapkanlah hati kita di dalam pertobatan. Kita dipanggil untuk bagaimana kita memeriksa hati kita, Amang Inang. Menyingkirkan dosa di dalam kehidupan kita dan membangun kembali hubungan dengan Tuhan, Amang Inang. Seperti kata firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Jadi Amang Inang yang dikasih Tuhan, hidup di dalam kekudusan adalah bagaimana kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Berarti menjalani hidup ini harus mencerminkan kasih, kebenaran, dan keadilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Marilah kita mengingat bahwa janji Tuhan tidak pernah gagal di dalam hidup kita, Amang Inang. Yang selalu gagal itu bagaimana kita berbuat kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah gagal di dalam hidup kita, Amang Inang. Tuhan selalu memberkati kita dengan caranya yang unik. Pasti Amang Inang sudah pernah merasakan berkat Tuhan kan? Tetapi bagaimana cara kita mengucap syukur di dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Supaya itu menjadi berkat yang luar biasa di dalam hidup kita. Kenapa, Amang Inang? Saya selalu merasakan itu, Amang Inang. Karena mukjizat itu selalu hadir di tengah-tengah hidup saya. Kenapa? Saya sudah pernah ceritakan bahwa kaki kanan saya seharusnya secara medis pendek kanan. Tetapi sampai sekarang dari SMP lah. Dari SMP saya sampai sonari, mukjizat itu luar biasa, Amang Inang. Tapi kalau menurut medis ini seharusnya pendek kanan. Marilah kita menikmati karunia hidup ini, Amang Inang, supaya kita diberkati secara terus-menerus. Tuhan pasti memberkati kita secara luar biasa. Dan kita harus ingat, Amang Inang, Tuhan tidak pernah membatasi berkatnya. Tetapi kita yang selalu membatasi berkat Tuhan dengan kita sering jatuh ke dalam dosa, Amang Inang. Oleh karena itu, mungkin di dalam hidup kita banyak tantangan, tapi kita janganlah menyerah, Amang Inang. Kita harus berkomitmen menjadi jalan juga bagi orang lain. Ya, kita harus bisa menjadi berkat bagi banyak orang dengan perbuatan kita, Amang Inang. Karena itu harus tugas kita. Menjadi terang, menjadi dampak, menjadi garam. Apakah kita selama ini sudah menjadi terang? Sudah menjadi dampak di dalam hidup kita? Kalau kita belum bisa, marilah saatnya kita melakukannya. Amin.